Pernahkah kamu membayangkan seseorang yang hidup dari menulis kisah cinta justru kehilangan cinta dalam hidupnya sendiri? Inilah kisah Kim Hyun, penulis novel romantis paling laris di Korea yang selama 7 tahun terakhir tak mampu menulis satu kalimat pun. Di balik buku-buku bestseller dan pujian publik, ia terjebak dalam kehidupan pribadi yang runtuh. Mantan istrinya telah pergi, sahabatnya merebut tempat di hatinya, dan anaknya tumbuh dengan kemarahan yang tak pernah ia pahami. Hingga suatu hari, seorang mahasiswi bernama Eugene hadir, bukan sebagai penggemar, melainkan sebagai orang pertama yang berani mengatakan kebenaran. Dan sejak pertemuan itu, batas antara cinta, luka dan kata-kata mulai kabur. Karena terkadang, cinta tidak datang untuk menyelamatkan, melainkan menghancurkan segalanya. Setiap pagi, Hyun duduk di depan laptop yang kosong. Kursor berkedip, seolah mengejeknya. Penerbit menunggu, media menekan, publik menuntut. Mereka tidak ingin Kim Hyun yang rapuh, mereka ingin legenda. Namun legenda itu telah mati, digantikan oleh pria yang hidup dalam kenangan kejayaan masa lalu. Perceraian Hyun bukan sekedar perpisahan, itu adalah kegagalan terbesar yang tak pernah ia tulis. Mantan istrinya kini bersama pria lain, yang lebih menyakitkan, sahabat Hyun sendiri. Tidak ada teriakan, tidak ada drama besar, hanya tatapan canggung dan kata-kata yang tidak pernah selesai diucapkan. Lebih menyakitkan lagi, sang putra memilih menjauh. Bagi anaknya, Hyun bukan penulis hebat, ia hanyalah ayah yang selalu absen secara emosional. Takdir mempertemukan Hyun dengan Eugene, mahasiswa sastra, penulis pemula, penuh keberanian, jujur, dan terlalu polos untuk dunia industri. Tidak seperti orang lain, Eugene tidak memuji Hyun. Ia berkata langsung, "Tulisan Anda indah, tapi kosong." Kalimat itu menghantam lebih keras dari kritik manapun. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat kebenaran yang Hyun sembunyikan. Hyun mulai membimbing Eugene. Diskusi mereka penuh debat tentang cinta, pengorbanan, dan kejujuran. Eugene menulis dengan luka yang segar. Hyun menulis dengan luka yang membusuk. Di sanalah Hyun menyadari sesuatu yang menakutkan. Ia iri dengan keberanian Eugene. Tanpa sadar, Eugene menjadi sumber inspirasi dan perlahan sumber perasaan yang tak seharusnya ada. Awalnya Kim Hyun dan Eugene masih berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah hubungan profesional, seorang penulis senior dan murid berbakat, tidak lebih. Namun kenyataan berkata lain. Diskusi tentang naskah berubah menjadi percakapan larut malam. Kritik tentang struktur cerita bergeser menjadi pengakuan tentang ketakutan hidup. Keheningan di antara mereka tidak lagi canggung. Ia menjadi nyaman, terlalu nyaman. Hyun mulai menunggu pesan Eugene. Eugene mulai menunda pulang demi mendengar cerita Hyun. Mereka tidak menyentuh, tidak mengucapkan kata cinta. Namun justru di sanalah bahayanya. Perasaan tumbuh tanpa nama, tanpa batas, tanpa izin. Hyun sadar, ia sedang melangkah ke wilayah terlarang. Eugene pun tahu, ia berdiri terlalu dekat dengan pria yang rapuh namun berpengaruh. Namun keduanya memilih diam, karena terkadang diam terasa lebih aman daripada kejujuran. Dunia luar tidak sepeduli perasaan mereka. Penerbit mulai kehilangan kesabaran. Nama Kim Hyun masih besar, tapi kesabarannya hampir habis. Mereka tidak butuh alasan, mereka butuh naskah. Media mulai berspekulasi, publik bertanya-tanya, apakah Kim Hyun sudah kehabisan cerita atau kehabisan kejujuran? Di sisi lain, mantan istrinya melihat perubahan Hyun, tatapan yang tak fokus, sikap yang kembali penuh harapan, harapan yang bukan lagi untuk keluarga. Sementara itu, sang putra semakin menjauh. Ia menolak berbicara, menolak mendengar. Bagi anaknya, ayahnya masih sama, pria yang lebih mencintai kata-kata daripada manusia. Dan di tengah tekanan itu, Eugene mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar penting atau hanya alat untuk menghidupkan kembali kejayaan Kim Hyun? Kepertanyaan itu akhirnya diucapkan. Di sebuah percakapan yang penuh emosi, Eugene menantang Hyun, meminta kejujuran yang selama ini ia hindari. Hyun terdiam, bukan karena tak punya jawaban, melainkan karena tak berani mengaku. Keheningan itu menjadi jawaban paling menyakitkan. Eugene pergi, bukan dengan marah, namun dengan kecewa, dan itu jauh lebih menghancurkan. Di waktu yang hampir bersamaan, semuanya runtuh.
Penerbit membatalkan kontrak sementara. Media mencium skandal emosional. Hubungan Hyun dengan keluarganya mencapai titik beku. Kim Hyun, yang dulu dielu-elukan, kini berdiri sendirian di puncak yang kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hyun tidak punya siapapun untuk disalahkan. Tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada murid, hanya dirinya sendiri. Ia kembali ke meja tulisnya, bukan sebagai penulis hebat, melainkan sebagai pria yang hancur. Dan di sanalah akhirnya ia menulis. Bukan kisah cinta indah, bukan karakter perfect, melainkan pengakuan tentang pria yang gagal mencintai dengan benar, tentang ayah yang terlambat hadir, tentang penulis yang bersembunyi di balik kata-kata. Setiap kalimat terasa seperti membuka luka lama, namun juga seperti bernafas kembali. Waktu berlalu, Eugene muncul kembali, bukan sebagai bagian dari hidup Hyun, melainkan sebagai penulis dengan jalannya sendiri. Tidak ada janji, tidak ada penyesalan berlebihan, hanya rasa hormat dan jarak yang kini dipahami. Hubungan Hyun dengan keluarganya tidak kembali seperti dulu, namun ada percakapan kecil, ada permintaan maaf yang tulus, ada usaha untuk hadir meski terlambat. Novel terbaru Kim Hyun akhirnya selesai. Bukan mahakarya tentang cinta sempurna, melainkan kisah manusia yang berani menerima kegagalan. Dan di sanalah Hyun memahami satu hal, sederhana namun pahit. Cinta tidak selalu datang untuk dimiliki. Kadang cinta datang hanya untuk mengubah kita. Kim Hyun akhirnya menyelesaikan novelnya, bukan sebagai penulis besar yang dielu-elukan, melainkan sebagai manusia yang berani jujur pada dirinya sendiri. Ia tidak mendapatkan kembali semua yang hilang, keluarganya tidak langsung pulih, cinta pun tidak datang dengan akhir bahagia. Namun untuk pertama kalinya, ia berhenti bersembunyi di balik kata-kata, karena mungkin cinta bukan tentang siapa yang kita miliki, melainkan siapa yang berani kita lepaskan. Dan mungkin inspirasi sejati tidak lahir dari kebahagiaan, melainkan dari kejujuran menerima luka. Inilah kisah Perhaps Love, sebuah cerita yang tidak bertanya, apakah cinta itu indah, melainkan apakah kita cukup berani untuk jujur ketika cinta tidak berjalan seperti cerita. Jika cerita ini meninggalkan perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, mungkin kamu tidak sendirian. Silahkan tinggalkan satu kalimat di kolom komentar tentang cinta, kehilangan, atau luka yang pernah mengubah hidupmu. Dan jika kamu menikmati cerita-cerita film yang lebih dari sekedar hiburan, jangan lupa subscribe agar kita bisa menjelajahi kisah-kisah manusia berikutnya bersama-sama. Sampai jumpa di cerita berikutnya.